Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang senantiasa selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terusus khatib kita alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Khinafillah Mukarram Ustaz Fahmi Setiawan SPDI. Inafillah Ustaz Atib Rahman, Ustaz para jamaah yang senantiasa selalu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling pertama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, di mana di hari Jumat yang penuh barokah ini tentunya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita untuk kita menuju masjid yang penuh barokah ini untuk senantiasa melaksanakan rutinitas kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Terlebih senantiasa salawat dan salam marilah kita haturkan sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umat yang terus melaksanakan sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kelak kita meninggal nanti kita sangat mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang bahagia, tentunya sebelum khatib naik mimbar, mari Jumat kita kali ini kita awali dengan kitabatul Fatihah. Tentunya dengan fadilah suratul Fatihah, tidak bosan-bosan. Yang pertama kita kirimkan teruntuk orang-orang tua kita, guru-guru kita semua, sahabat teman kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan dengan fadilah Al-Fatihah para almarhum almarhumah, orang-orang kita semua diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan layak, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terus pula tidak bosan-bosan teruntuk perusahaan PT Susu Asramatul Indonesia, terus kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, berikan kemajuan, berikan kesuksesan, penjualannya terus diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita yang bekerja, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Al-Fatihah adalah hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah bahagia, banyak sekali informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan DKM. Yang pertama perlu kami informasikan kepada semua jamaah, insya Allah pada tanggal 9 Desember hari Senin besok pada jam 9 hingga selesai, DKM bekerjasama dengan CSR Isuzu Head Partner PT Isuzu Asramatul Indonesia akan mengadakan donor darah di Isuzu Kerawang Plan yang insya Allah lokasi dan tempatnya akan dipusatkan di area masjid. Kepada jamaah yang mendengarkan suara ini untuk bisa mengisi link atau mendaftarkan diri untuk bisa mendonorkan darahnya yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 9 Desember di lokasi Masjid At-Taqwa pada jam 9 hingga selesai pukul 12 nanti. Mudah-mudahan kita semua bisa berpartisipasi menyumbangkan donor kita untuk kebutuhan saudara-saudara kita nanti tentunya. Yang kedua perlu kami informasikan kepada jamaah semua bahwa sebentar lagi ada acara Happy Trip 2024 atau lelang amal yang teruntuk sasarannya teruntuk anak-anak yatim wilayah kita di Kerawang,
di Purwokungo, mungkin juga di Head Office Center, yang insya Allah acara Happy Trip ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember yang insya Allah akan berlokasi di Trans Studio Cibubur. Untuk itu, kepada jamaah semua, mari kita siapkan, kita sisihkan sebagian amal jariah kita untuk kita membahagiakan anak-anak yatim yang insya Allah akan kita bahagiakan nanti di tanggal 21 Desember, yang insya Allah pada tahun ini kita akan memberangkatkan anak-anak yatim, kurang lebih 100 anak-anak yatim binaan Isuzu yang kita akan bahagiakan nanti. Kita ajak ke Trans Studio Cibubur bersama, insya Allah bersama 1000 anak-anak yatim di seluruh cabang-cabang Astra yang akan bekerja sama, dan lokasi keberangkatan nanti di tanggal hari Sabtu 20 Desember bertempat di Trans Studio Cibubur. Untuk itu kami mohon partisipasi para jamaah semua, para karyawan, agar bisa memberikan donasinya atau paket donasi berupa 1 anak. Ini kita akan donasikan sebesar Rp450.000 untuk trip 2 anak Rp900.000, dan trip gembira 4 anak sebesar Rp1.800.000. Mari kita siapkan donasi kita untuk kita membahagiakan anak-anak yatim setahun sekali, untuk kita berangkatkan membahagiakan nanti di Trans Studio Cibubur. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, donasi kita untuk membahagiakan anak-anak yatim, senantiasa diterima dan diberikan pahala dan diberikan ganjaran, diganti oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang bahagia, untuk khotib hari ini, petugas khotib pada kesempatan hari ini bertindak sebagai khotib sekaligus imam, akhirnya fillah Ustaz Fahmi Kamil SPDI, untuk muadzin kepada saudara Mustafid. Bagi jamaah yang masih berada di belakang, untuk bisa merapatkan saf-saf yang paling depan, dan yang masih terlihat melihat saya masih nongkrong, untuk segera memasuki ruangan masjid. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka mendirikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib tak pernah bosan-bosannya selalu mengingatkan, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena predikat yang tertinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman yang sudah akhir ini, marilah sejenak kita renungkan. Kita renungkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba wa yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba wa yuhibbuna al-'iyala wa yansawna al-hura wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah hum minni bara'un wa ana minhum bari'un. Yang artinya akan datang suatu masa pada umatku di mana pada masa itu mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama, mereka mencintai dunia dan melupakan amal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, mereka mencintai rumah bangunan yang megah, yang mewah dan melupakan kubur. Yang ketiga, mereka mencintai harta, tahta, wanita dan melupakan pertanggungjawabannya pada yaumul hisab. Yang keempat, mereka mencintai keluarga dan melupakan bidadari pada kehidupan yang akan datang. Yang kelima, mereka mencintai nafsu dirinya sendiri dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka itu jauh dariku dan aku jauh darinya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dunia adalah tempat tinggal sementara, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Dunia ini semakin dikejar, semakin menjauh. Sementara kehidupan akhirat semakin dihindari, semakin mendekat. Sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratun wartahalatil akhiratu muqbilatun walikulli wahidatin minhuma banunun fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala 'amalun. Yang artinya sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal, bukan hisab. Sedangkan kelak hari hisab, bukan amal. Artinya kita ini sedang berjalan meninggalkan dunia menuju akhirat. Karena dunia ini berjalan mundur, sedangkan akhirat berjalan maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, banyak orang mencintai kehidupan dunia akan tetapi melupakan kematian. Padahal di dunia ini tidak ada yang lebih pasti dibanding kematian. Seperti rezeki yang tidak bisa kita prediksi. Mungkin hari ini ada orang yang mendapatkan rezeki, namun belum tentu esok hari. Ada orang hari ini masih menjabat bupati, bahkan gubernur. Mungkin saja esok sudah ditangkap oleh KPK. Yang pasti hanyalah kematian. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, banyak orang yang mencintai gedung dan rumah mewah akan tetapi melupakan kuburan yang menjadi masa depan yang abadi. Banyak orang yang membangun rumah di dunia ratusan bahkan sampai miliaran, tetapi mereka lupa membangun rumah masa depan. Bagaimana membangun rumah masa depan? Membangun rumah masa depan. Bagaimana membangun rumah masa depan? Membangun kubur itu bukan dengan semen atau keramik, melainkan dengan amal-amal soleh. Imam Abu Lais mengatakan ada 4 perkara yang akan menerangi kuburan kita. Yang pertama adalah menjaga sholat, lebih-lebih sholat berjamaah, baik di masjid, di musola maupun di rumah. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang keempat, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, banyak orang yang mencintai harta benda tetapi melupakan hisab. Tidak ada larangan bagi seorang untuk kaya raya dan banyak harta. Hendaknya banyak harta itu tidak melupakan hisabnya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, ingat yang kita bawa nanti cuma beberapa helai kain putih. Maka ingatlah saudaraku, jadikanlah harta ini
sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang kelima, banyak orang mencintai makhluk. Banyak orang mencintai makhluk namun melupakan sang penciptanya. Banyak orang membeli kucing sampai puluhan juta, burung berharga miliaran. Terkadang kita lupa dengan penciptanya. Boleh kita mencintai makhluk, tapi jangan sampai lupa siapa penciptanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 5 perkara inilah mari kita renungkan di mana kita berada dari 5 kriterianya. Sehebat apapun kita mempersiapkan masa depan dunia kita, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkata pulang, maka seketika itu juga semuanya menjadi kelar. Tak ada gunanya mempersiapkan dunia itu, boleh tidak dilarang, akan tetapi jangan sampai melupakan kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.